IT, sekumpulan perangkat IT, tapi itu kan fasilitasnya, tempatnya beserta berbagai macam komponen untuk menunjang, untuk mendukung perangkat IT-nya supaya bisa berjalan dengan baik secara operasional. Jadi kalau kita lihat ini ya, layer-layernya, lapisan-lapisannya, seperti ini ya. Jadi data center itu yang di bagian paling bawah. Ada gedungnya dan sistem untuk gedungnya ya. Heating istilahnya, kalau di daerah yang dingin itu ya tadi ya, perangkat IT terlalu dingin pun tidak baik ya. Nanti bisa terjadi embun bila tingkat kelembapannya cukup tinggi, ya nanti ya perlu akan dipanaskan, dan tentu saja orang-orang yang ada di dalamnya kan kalau sampai kedinginan malah jadi sakit ya. Dan belum ada ya data center yang tidak butuh manusia satupun, tetap butuh manusianya untuk merawat, menjaga, memonitornya tadi. Ya nanti ya perlu ada heatingnya juga, ada ventilasi, dan ada AC-nya. AC untuk manusia dan AC untuk perangkat IT-nya juga. Dengan beda ya, pendinginannya seharusnya berbeda, jangan disamakan. Kemudian ada pencahayaannya, untuk transportasi, untuk tadi ya fire, kalau terjadi kebakaran gedung itu kan bagian ya dari sistem gedungnya. Tapi tadi kan ada infrastruktur fisik untuk data centernya ya, dari sisi untuk perangkat kelistrikan, kemudian untuk pendinginan untuk perangkat IT-nya, kemudian rak-raknya untuk servernya, dan tadi ya environment-nya untuk menjaga kelembapan, menjaga suhunya, menjaga listriknya, untuk fire suppression bila terjadi kebakaran dan sebagainya tadi ya. Itu kan untuk mendukung tadi ya perangkat IT-nya ya. Nah, baru kan di atasnya kan adalah perangkat keras IT-nya ya kan, perangkat IT-nya. Ada perangkat keras, server, tempat penyimpanan, storage, jaringannya, kemudian ada aplikasinya, ada perangkat lunaknya, sistem operasinya, aplikasinya, dan perangkat-perangkat lunak untuk monitoring keamanan misalnya. Dan tentu saja itu kan untuk mendukung proses bisnisnya, dan nanti kan penggunanya tentu saja merupakan manusia, people. Ya. Tapi kita lihat ya, karena lapisannya seperti ini, kalau ada masalah di bagian bawah, pasti di atasnya akan kena dampaknya, ya kan? Kalau tadi ya ada masalah di software, itu pasti nanti proses bisnisnya terganggu, people-nya, penggunanya akan merasa gangguan, disrupsi. Ada masalah di hardware, ya pasti software-nya akan ikut bermasalah. Ada masalah di infrastruktur data center-nya, ya pasti perangkat keras, software, proses bisnis, dan people-nya akan kena dampaknya juga. Ada masalah di gedungnya, sama. Ya kan? Jadi tadi ya, data center itu kan ada di bagian bawahnya, tapi itu bagian yang penting ya, karena bila itu ada masalah, atasnya pasti kena semua dampak. Ya kan? Makanya itu kan harus perlu dijaga ya, jangan sampai bermasalah. Nah, tapi tadi ya, tujuan akhirnya apa sih? Mengapa perlu mengelola data centernya tadi, fasilitasnya, gedungnya, tempatnya tadi, infrastruktur fisik untuk data centernya, selain yang perangkat IT-nya ya. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya sebenarnya cuma satu saja sih, yaitu untuk menjaga ketersediaan. Ya kan? Menjaga ketersediaan dari layanan IT, dari perangkat keras, perangkat lunak. Ya, karena tadi kan data center itu di yang paling bawah itu fondasinya istilahnya gitu. Fondasinya bermasalah, nanti yang apa di atasnya itu bisa ambles, bisa runtuh gitu ya. Makanya ya, pastikan ya fondasinya kuat, kokoh, bisa menopang ya semua yang ada di atasnya, supaya tadi meminimalisir ya terjadinya gangguan, terjadinya disrupsi, bisa dijaga ketersediaannya, ya. Meminimalisir downtime. Kalau tadi ya fasilitasnya, gedungnya, tempatnya itu bagus, usaha data centernya baik, itu pasti ya nanti semua yang ada di atasnya, layer di atasnya juga pasti bisa akan berjalan dengan baik, sehingga tadi ya tidak bermasalah, tidak terjadi downtime, dan bisa dijaga ya ketersediaannya, availability tadi. Jadi ini ya tujuan akhir ya, mengapa organisasi perlu punya data center yang baik dan benar, yang sesuai dengan standar, adalah ini tujuan akhirnya, untuk menjaga ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan IT, apa yang ada di atasnya tadi ya. Karena tadi di bawah bermasalah, fondasinya bermasalah, ya gedungnya bisa runtuh, dan tadi ya tidak bisa didukung ya bisnisnya, organisasi. Nah, ini ya, demi menjaga ketersediaan. Nah, maka dari itu untuk standar ya data centernya itu pasti mengacunya ke ketersediaan, availability. Nah, ini kan salah satu standarnya yang cukup terkenal untuk data center, yaitu ANSI TIA 942. Ada data center standarnya, dan sudah dibagi menjadi 4 tier, 4 tingkat, 4 level.
di mana yang paling dasar adalah tier 1, istilahnya adalah basic capacity, yang dasar, yang basic, dan itu menuntut ketersediaan 99,67%. Kalau tadi ya bisa mencapai 99,67% ketersediaan untuk data centernya, maka itu sudah dianggap ya memenuhi tingkat 1, yang paling basic, yang paling dasar, paling rendah lah sampai basic capacity 99,67. Tapi kalau ingin lebih baik lagi, butuh yang lebih baik lagi untuk organisasinya, itu nanti bisa mencapai level 2 atau tier 2, yaitu istilahnya redundant capacity komponen. Jadi ada komponen yang redundant lebih dari satu, jangan cuma satu saja. Kalau satu saja kan ada masalah ya, tadi ya mencari penggantinya bisa agak lama, downtime-nya bisa agak lama. Kalau redundant kan tadi sudah ada spare-nya istilahnya gitu ya. Sehingga tadi ya bisa menjaga ketersediaan mencapai 99,75%. Itu lebih tinggi ya daripada yang tier 1 kan, 99,75%. Berarti downtime-nya cuma 0,25% saja. Waktu downtime-nya, waktu downtime yang bisa terjadi tidak lebih dari 0,25%, yaitu bisa dibilang sudah memenuhi tier 2. Tier 3 itu istilahnya concurrently maintainable. Jadi kalau lagi ada kegiatan maintenance, perawatan, itu tidak harus mati, tidak harus down, masih tetap bisa beroperasi, sehingga bisa mencapai ya ketersediaannya tadi levelnya 99,98%, mendekati 100%, 99,98%. Berarti downtime-nya cuma 0,02 saja persen, sedikit sekali. Nah, kalau tier yang paling tinggi, tier 4, itu istilahnya fault tolerant, bisa tahan gangguan, tahan disrupsi, itu bisa mencapai 99,99%. Cuma 0,01% downtime untuk waktunya. Tapi kan tidak ada yang tier 5 100% ya, karena 100% kan berarti sempurna ya, tidak mungkin bisa sempurna buatan manusia itu. Tidak mungkin. Jadi tidak ada ya tier 5 yang 100% itu tidak ada. Meskipun mungkin kalau dari sisi pimpinan bisnis maunya itu ya, maunya 100%, maunya sempurna. Maunya sempurna tapi tidak mau bayar gitu. Budgetnya segini aja tapi mau 100% gitu. Ya itu kan tidak realistis. Tapi tadi ya tidak ada ya, dari standar manapun itu tidak ada yang menuntut bisa 100%. Yang paling tinggi nih ya 99,99%. Tier 4 itu. Masih boleh ada downtime 0,01%. Tapi ini kan dari sisi persentase ya, dari sisi persentase ketersediaan. Kalau kita translasikan menjadi waktu, manusia kan lebih suka waktu ya. Downtime-nya berapa lama sih? Nah, seperti ini ya kira-kira. Kalau tadi ya misalnya ketersediaannya 90%, dengan asumsi bahwa data centernya harus jalan terus ya, dalam 1 tahun itu hidup terus, tidak ada waktu mati. Berarti istilahnya 24 kali 7 kali 365 tiap hari ya, itu jalan terus. Itu berarti kalau dituntut ya ketersediaannya 90%, itu berarti downtime-nya jangan lebih dari 36 hari 12 jam. Ya ini kan berarti downtime-nya 10% ya, 10% dari 365 kan 36. 1 tahun kan 365 hari, iya kurang lebih. Berarti kan downtime-nya untuk 10% ya jangan lebih dari 10%-nya dari 36,5 hari. Ya, 1 bulan lebih sedikit, 1 bulan lebih seminggu ya kurang. Kalau 90% ya, kalau dituntut 95% berarti itu downtime-nya cuma 18 hari, 6 jam, ya, separuhnya. Ya. Kalau 99% berarti itu jangan lebih dari 87 jam, 36 menit downtime-nya. Downtime per tahun. 99,5% 43 jam, 99,9 itu cuma 8 jam. Nah tadi ya, kalau yang mencapai tier 4 dari TIA 942 dan 9,99%, berarti dalam 1 tahun jangan downtime-nya lebih dari 52 menit 33 detik. Itu berarti tadi ya jangan lebih dari 1 jam, hampir 1 jam gitu ya. Jadi tadi ya dalam 1 tahun ya jangan downtime-nya lebih dari 52 menit per tahun. Untuk tadi ya kalau ingin supaya tier 4 tadi ya mencapai tier 4 99,99%. Kalau dituntut 99,999% itu berarti downtime-nya tidak boleh lebih dari 5 menit per tahun. Kalau 99,99999% itu jangan lebih dari 32 detik per tahunnya. Ya, ini downtime yang unexpected ya, yang tidak diharapkan. Di luar kegiatan maintenance ya, di luar kegiatan maintenance yang terencana, yang tidak direncanakan gitu ya, waktu downtime yang direncanakan tidak. Jadi tadi ya untuk tier 4
TIA 942 tadi 99,99%, tapi jangan lebih dari 52 menit 33 detik untuk downtime per tahunnya, yang unexpected atau yang tadi yang tidak terencana, tidak diharapkan, diantisipasi. Ya, main ya itu. Kita bicara setahun ya. Kita bicara setahun. Nah, mungkin ya kalau yang sudah diterapkan di organisasi, di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, apa bisa tidak atau sudah tidak mencapai tadi ya per tahun downtime-nya cuma 52 menit gitu ya, totalnya ya, total downtime. Nah mungkin itu malah 52 menit per minggu gitu atau per bulan ya, padahal ini dituntut per tahun ya, per tahun gitu. Jadi, ya itu kan tadi ya, memang perlu dipastikan nanti ketersediaannya akan mencapai standar. Nah cuma tadi caranya bagaimana supaya bisa mencapai standarnya. Nah ya ini lagi salah satu caranya adalah redundancy, perlu ada lebih dari satu, karena tadi ya kalau cuma satu macam aja perangkatnya ya, maka misalnya ya tadi tiap perangkat kan punya ketersediaan ya, tapi untuk supaya layanan IT-nya bisa berjalan kan berarti semua perangkat harus dalam kondisi yang ya, beroperasi, berfungsional istilahnya gitu ya. Dan tadi ya rumusnya untuk ketersediaan seluruh layanannya adalah semuanya dikalikan ketersediaan tiap komponen. Itu rumusnya seperti itu. Bukan tadi ya dijumlahkan ya, bukan dijumlahkan tapi dikalikan. Jadi tadi ya kalau seandainya ya web servernya itu ketersediaannya cuma 85%, aplikasinya itu 90%, jadi tadi ada kemungkinan downtime 10%, database-nya 99,9% sudah lumayan ini kalau database-nya, DNS-nya 98% lumayan, firewall-nya masih agak buruk 85%, switch-nya sudah cukup baik mungkin Cisco 99%, kabelnya sudah memenuhi standar 99,99%, kemudian internet service provider-nya itu 95% bisa menjanjikan itu ketersediaannya. Berarti total ketersediaan seluruh layanan IT yang membutuhkan semua ini, karena kan salah satu komponen mati kan layanan IT-nya pasti mati, pasti terganggu juga. Ya kan, berarti semuanya kan harus jalan ya, semuanya harus hidup, yaitu rumusnya adalah harus dikalikan semua. Tapi ternyata itu cuma tidak mencapai 60%. Kalau tadi ya ketersediaan tiap komponennya seperti ini, tidak mencapai 60%. Padahal tadi ya paling buruk kan cuma 85%, tapi tadi ya totalnya kita kalikan semua tidak mencapai 60%. Jadi sepertiga lebih waktunya itu mati, ya kan? Sepertiga lebih itu waktu. Kalau tadi ya satu hari itu harusnya hidup 24 jam, berarti ini tadi ya tidak ada 16 jam, 8 jam lebih itu mati. Mati ya, bayangkan ya kalau seharinya mati 8 jam itu marah-marah ya nanti penggunanya. Kliennya apalagi ya customer-nya akan komplain. Sepertiga waktunya yang seharusnya hidup mati gitu. Tapi tadi ya kalau misalnya kita ingin kita lihat ya bahwa ini komponen yang rendah kan, tapi ada web servernya sama firewall ya, misalnya kita sediakan web servernya sekarang 2, masing-masing cuma 85%, tapi karena kita tambah satu lagi, kita punya spare-nya itu meningkat ya, dari tadi cuma satu itu 85%, tapi kalau punya 2 yang sama itu menjadi 97,75%. Yang penting kan salah satu masih hidup, ya kan? Yang penting salah satu masih hidup, kemungkinan salah satu hidup itu 97,75%. Kemungkinan dua-duanya mati bersamaan itu cuma 2,25% saja. Padahal tadi masing-masing itu 85%. Tadi karena punya 2, maka itu menjadi 97,7%. Signifikan gitu. Signifikan. Dan kalau kita hitung lagi kembali itu udah lumayan ya, hampir mencapai 80%, yang tadinya di bawah 60%. Terus tadi kan yang cukup rendah juga firewall-nya ya, juga cuma 85%, kita beli satu lagi, kita sediakan satu lagi spare-nya untuk membackup-nya. Jadi tadi ya kemungkinan dua-duanya mati itu kecil, cuma 2,25%, atau kemungkinan salah satunya masih hidup itu 97,75%. Kita masukkan lagi di rumusnya, lumayan itu sudah di atas 90%, sudah mencapai 94%. Hanya dengan tadi ya, tambah satu web server lagi dan tambah satu firewall lagi. Itu sudah tadi ya, yang sebelumnya di bawah 60% menjadi 94%. Ini tadi ya, tekniknya ini kan redundancy, tambah satu lagi. Ya itu tadi, ya, cuma tadi ya tambah satu lagi ya butuh biaya. Butuh biaya tadi ya, kalau mencapai ketersediaan yang tinggi ya harus berani investasi. Harus berani investasi. Jangan merasa oh satu aja cukup gitu ya. Tapi kalau satu itu bermasalah ya mati nanti semuanya. Ya, semuanya mati terganggu. Ya, kemungkinan butuh 2. Dan itu ada standarnya ya. Ada standarnya untuk data center. Ini standar yang dari Uptime Institute
Untuk tiernya, dia juga punya tier sama seperti yang TIA 942 tadi, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Kalau yang paling sederhana, paling rendah itu tier 1, itu berarti tidak ada redundancy sama sekali. N itu menunjukkan bahwa itu ya butuh sekian, ya itu aja yang disediakan. Saya butuh 2 server, ya 2 saja yang disediakan. Tapi tadi ya, kalau ada yang mati, ya udah layanannya berhenti, terganggu. Ya kan? Dan juga ya, jalur distribusinya juga satu saja. Ya satu itu bermasalah, mati, ya udah mati. Gitu. Jadi ini kan tadi ya bisa rendah ya, ketersediaannya bisa cukup rendah. Juga ini tadi ya, perawatan tidak bisa dilakukan secara konkuren, tidak ada fault tolerance sama sekali, tidak terisolasi secara fisik, masih satu, jadi satu. Kalau ada satu yang bermasalah di sebelahnya itu bisa menjalar kena ke yang sampingnya, ya. Karena tidak dipisah-pisah, dan pendinginannya juga tidak bisa secara terus-menerus, bisa mati ya pendinginan. Itu tier 1. Tapi kalau untuk supaya bisa tier 2 harus ada tambahannya ya, N+1. Kita butuh 2 server untuk beroperasi, ya kita tambah 1 lagi. Total menjadi 3 server. Tuh tadi ya, ada tambahan 1 server lagi. 1 perangkat lah, 1 perangkat spare. Kalau tier 3 selain menuntut itu harus N+1 ya, harus ada spare-nya, juga harus ada 2 jalur distribusi untuk listrik, untuk jaringan misalnya, tapi 1 aktif, yang 1 standby saja. Nanti kalau yang aktif bermasalah, tinggal di switch, yang standby mengambil alih. Tapi kan ya butuh waktu ya untuk mengaktifkan yang standby. Tapi kan itu lebih cepat ya daripada tidak ada sama sekali. Cuma 1 aja kan ya, menunggu yang 1 itu harus hidup lagi gitu. Kalau 1 itu hidupnya baru besok, ya harus nunggu besok gitu istilahnya. Kalau tadi ada 1 aktif, 1 standby, yang aktif mati kan standby bisa dihidupkan dalam waktu beberapa menit. Dan itu tadi ya bisa dilakukan perawatan secara konkuren. Artinya perawatan itu tidak menyebabkan mati karena ada spare-nya tadi, ada spare. Dan kalau tier 4 itu tadi ya harus ada 2 istilahnya ya, 2N ya. Jadi tadi kita butuh 2 server untuk beroperasi, tapi harus ada lagi 2 lagi supaya tadi ya kalau dua-duanya gagal masih ada 2 lagi yang siap mengambil alih. Dan itu perlu ada jalur distribusi yang 2 aktif secara bersamaan, tidak cuma 1 aktif 1 standby. Jadi dua-duanya harus aktif. Jadi tadi ya 1 mati kan yang satunya sudah aktif ya, langsung tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Dan tadi ya perawatan konkuren bisa dilakukan, ada fault tolerance-nya, sudah terisolasi secara fisik, dipisah-pisah. Jadi 1 terjadi kebakaran itu tidak akan menjalar ke sebelahnya, tidak mempengaruhi yang sebelahnya. Kemudian juga pendinginan harus secara terus-menerus, jangan ada waktu di mana pendinginan bisa mati. Tadi pendinginannya juga harus ada redundancy-nya, AC-nya kali 2. Kalau 1 mati masih ada 1 mengambil. Ya itu tadi ya, tier 4 yang tadi ya paling bagus, paling lengkap, paling tinggi ketersediaannya, paling mahal pula. Ini standarnya ya dari Uptime Institute. Jadi kalau kita lihat ya, komponen yang penting untuk fasilitas data centernya, bukan untuk perangkat IT-nya secara langsung, tapi yang tadi ya fasilitasnya, komponennya, yang non-IT, ya berarti kan 3 hal ini sebetulnya, ya kan. Pasti yang pertama power, listrik, nggak ada listrik kan nggak jalan ya perangkat IT-nya. Kemudian cooling, kalau terlalu panas itu pasti nanti akan bermasalah perangkat IT-nya. Jadi nanti data centernya pasti kan ya punya pendinginan yang baik, pertama tadi ya punya listrik yang baik, dan satu lagi tadi ya ada risiko kebakaran dari perangkat elektronik, perangkat IT-nya yang penting bisa jangan sampai menjalar tadi ya, jangan sampai habis, ada fire suppression. Ini ya 3 infrastruktur paling kritis ya di dalam data center: power, cooling, dan fire suppression. Nah, kalau kita lihat ya untuk pendinginan, untuk coolingnya, itu mengapa cooling itu penting? Karena ya ini adalah sumber kegagalan komponen elektronik itu yang paling besar, sumbernya adalah temperatur. Terlalu panas itu akan menyebabkan komponen elektronik akan cepat rusak, cepat gagal. Yang kedua adalah getaran, vibration. Jadi jangan membangun data center dekat jalan raya. Nanti banyak kendaraan lewat, banyak truk apalagi ya. Truk lewat itu tidak baik ya untuk perangkat elektronik, apalagi hard disk. Ya, saya pernah lihat ya, ada video ya, hard disk itu diteriaki saja, cuma diteriaki ya, tidak disentuh, diteriaki saja, itu ada pengaruhnya. Loh, kok bisa ya, cuma diteriaki kok
apa terus baper gitu ya, dimarahi, nggak suka, bukan itu. Tapi tadi ya, kita kan kalau berteriak itu kan mengeluarkan ya itu ya, gelombang ya, gelombang yang audio itu kan adalah udara yang bergetar gitu ya, bergerak gitu ya. Dan tadi ya, audio tadi atau suaranya tadi itu tadi ya membuat perangkatnya bergetar juga. Itu kalau diteriaki. Itu ada, saya pernah lihat videonya ya, dan itu waktu diukur itu ada pengaruhnya ya untuk hard disk ya. Untuk hard disk kalau diteriaki itu akan menyebabkan tadi ya skip untuk pembacaannya menjadi lambat. Karena kan cara kerja hard disk itu kan piringan berputar, ada itunya ya, headnya ya untuk membacanya. Tapi tadi ya kalau itu ada getaran itu kan jadi seolah membacanya itu tidak pas, tidak kelewatan, harus nunggu sampai putaran berikutnya. Waktu stabil baru bisa dibaca. Sehingga itu tadi ya menyebabkan lag. Ada bagian yang tidak terbaca, harus menunggu putaran berikutnya baru bisa dibaca. Itu ada efeknya, ada efeknya. Itu terukur. Itu terukur bahwa itu diteriaki hard disk itu ada efeknya, membuatnya jadi lebih lambat kerjanya. Tadi ya kalau getarannya cukup parah itu kan ya bisa merusak ya hard disknya. Karena kan tetap ya ada motornya itu kan fisik gitu. Ya itu tadi ya 20% ya, itu kemungkinan bisa menyebabkan kerusakan perangkat IT gara-gara getaran, bahkan diteriaki aja ada pengaruhnya untuk hard disk ya. Terus kelembapan ya, kelembapan 19%, terlalu lembab atau terlalu kering. Kalau terlalu lembab itu nanti takutnya terlalu dingin malah jadi embun, dan itu bisa korslet, hubungan arus pendek ya dari perangkat listrik tadi. Terus kalau terlalu kering bisa muncul listrik statis, dan 6% adalah debu ya, makanya kan dijaga ya kebersihannya di dalam data center, jangan banyak debu, jangan pintunya dibiarkan terbuka gitu ya, nanti debu pada masuk. Nanti di AC-nya juga pastikan ada filter untuk debu dan lain sebagainya. Itu kan hal-hal yang perlu dikelola nanti ya. Jadi ini dari sisi pendinginan aja tadi ya, yang perlu dikelola, dari sisi menjaga jangan sampai kena debu, getaran, dan kelembapan. Ya, itu tadi ya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perangkat IT-nya ya. Nah, kalau dari sisi pendinginan kan yang penting ini ya, jangan sampai menggunakan pendinginan yang keliru ya. Jangan menggunakan yang AC biasa untuk manusia, itu tidak cocok ya untuk perangkat IT. Perangkat IT itu butuh yang namanya precision AC, bukan yang AC untuk manusia. Nah, itu namanya comfort AC. Manusia dan mesin itu beda. Manusia dan perangkat IT itu. Jadi kalau tadi ya data centernya masih menggunakan AC yang untuk manusia, untuk kantor, ya itu kurang tepat. Kurang tepat dan kurang efisien jadinya. Yang benar kan menggunakan AC khusus ya, precision AC. Dan precision AC ini juga nanti bisa diatur kelembapan. Kalau yang comfort AC kan tidak bisa. Seperti itu. Dan ada standarnya ya, nanti temperaturnya berapa, tidak perlu dingin-dingin amat sebetulnya ya. Bahkan kalau yang versi terbaru ya dari Refrigerating and Air Conditioning Engineers untuk perangkat IT itu bisa antara dalam Facebook itu di set 20, saya pernah lihat videonya, dia setel 27 derajat Celcius dan itu masih hangat itu tidak dingin sama sekali, 27 derajat Celcius itu hangat. Kok bisa ya? Bukannya harus dingin sekali gitu ya, biar awet. Itu bisa, karena yang penting kan sebenarnya bukan dinginnya, tapi jangan sampai kepanasan. Si yang baik. Ini sebagai contoh ya, kalau nanti menggunakan raised floor, itu tadi ya, udara dingin bisa dilewatkan lewat bawah, lewat depan raknya, nanti udara panasnya itu ditangkap, diventilasikan kembali ke AC-nya tadi, ke precision AC. Jangan mencampur ya udara dingin dengan udara panas. Kalau di ruang server ya cuma pakai AC biasa, yang untuk kantor itu kan berarti udara dingin dan udara panas itu bercampuran. Makanya AC-nya harus diset sangat dingin baru efektif istilahnya gitu ya. Tapi kan itu jadi boros dan AC-nya juga cepat rusak kan. Harus sering diservis istilahnya gitu ya. Tidak efisien gitu, tidak efisien. Jadi tadi ya tidak benar ya bahwa ruang data center harus dingin, yang penting jangan panas. Ya, jangan panas perangkat IT-nya ya kan, ruangannya bisa agak hangat, tapi yang penting kan ventilasinya baik, tidak mencampur udara dingin dengan udara panas, itu jadinya efektif dan efisien. Sehingga tadi ya raknya dan mesin yang ada di dalamnya, perangkat yang ada di dalamnya tidak kepanasan, ventilasinya, udaranya mengalir dan seperti itu.
Kalau tadi ya udaranya tidak mengalir, ya berarti harus dingin-dingin banget, ya bisa dingin sekali. Ya, sampai manusianya kedinginan di dalam bronzer. Tapi kan itu tidak benar. Itu tidak benar. Ya itu tadi ya, sebagai contoh aja ya, komponen untuk pendinginannya aja sudah harus diperhatikan seperti ini, banyak yang perlu dikelola. Tapi tadi ya, kalau tidak dikelola dengan baik, itu kan pasti akan terjadi banyak masalah. Ya kan, ini ada namanya hukum Murphy, anything that can go wrong will go wrong. Jadi ya, hal yang bisa terjadi masalah itu ya pasti akan terjadi, tinggal tunggu waktunya saja. Ya kan. Nah tadi ya, tidak ada ya perusahaan yang kebal dari gangguan bisnis. Jadi penting ya adanya kesiapan dari perusahaan atau organisasi, dilengkapi untuk secara efektif. Salah satu tujuan ya dari pengelolaan fasilitas data center yang baik bisa meminimalisir, sehingga tadi ya bisa tercapai availability, ketersediaan yang tinggi. Nah kemudian pertanyaan berikutnya ya, bagaimana caranya mengelola fasilitas data center dengan baik? Ada frameworknya ya, ada framework, ini salah satu framework dari EPI untuk data center, dan inilah komponen-komponen untuk pengelolaan fasilitas data center yang baik. Nanti ditentukan data center strateginya, ini bisa menggunakan critical success factor analysis, business systems planning, terus pastikan ada tata kelola risiko, compliance, dan menjaga kualitas. Itu bisa menggunakan standar ISO 38500, ISO 31000 untuk risk, untuk risiko, ISO 27005 juga untuk risiko. Bisa menggunakan namanya DCOS, Data Center Operation Standard, itu dari EPI juga, nanti saya tunjukkan ya berikutnya. Kemudian untuk IT dan Data Center Organization juga ada standar ISO-nya, bisa juga dari Data Center Operation Standard. Terus nanti ada IT Management-nya, bisa ambil dari ISO 20000, ada untuk IT Infrastructure, ada standarnya. Facilities Management, ada standarnya juga. Untuk Data Center Infrastructure, ada standarnya tadi ya, ANSI PIA 942 atau dari Uptime. Kemudian ada berbagai kegiatan ini ya, service management, bisa dari ISO 20000, safety management untuk keselamatan manusianya, kemudian ada security management untuk menjaga keamanannya, terus ada project management, project untuk membangun, mengembangkan, merawat data centernya, yaitu perlu menerapkan project management yang baik dan benar supaya hasilnya berkualitas. Kemudian ada environmental sustainability, menjaga lingkungannya supaya jalan terus-menerus, sustainable. Adanya kegiatan monitoring, pelaporan, kendali. Kemudian adanya information management untuk segala informasi terkait operasional data center. Kemudian tentu saja untuk menjaga supaya bila terjadi bencana, itu organisasi punya ketahanan, punya kesiapan. Butuh business continuity, disaster recovery, dan ada prosesnya business continuity management. Ada standarnya juga ISO 22301 atau dari DCOS, dari Data Center Operation Standard. Ya inilah yang nanti perlu diterapkan ya. Ini kan semuanya ilmu manajemen ini sebetulnya. Ini semuanya ilmu manajemen, mengelola, memanage data centernya. Di luar perangkat IT-nya ya, ini kan semuanya fokus ke fasilitas data centernya ya, dan komponennya tadi, bukan untuk perangkat IT-nya. Ya, kan? Ini tadi ya, untuk gedungnya, untuk fasilitas. Ya butuh ini semua. Terus tadi salah satu standar yang juga dibuat oleh EPI ada namanya DCOS, Data Center Operation Standard, mencakup ini ada service level management sanksinya untuk data center, pengelolaan data center, manajemen fasilitasnya, ketahanan organisasi, business continuity, disaster recovery tadi, safety management untuk keselamatan, jangan tadi ya kabelnya jelimet, itu malah bahaya untuk manusianya, terjadi kebakaran dan sebagainya. Data center operations, governance, risk, compliance, security management untuk keamanan, sama tadi yang memastikan environment bisa jalan terus dan ya paling tidak ramah lingkungan ya, tidak rusak, tidak melakukan pencemaran, polusi. Ini tadi ya hal-hal yang nanti perlu dilakukan oleh organisasi ya untuk mengelola fasilitas data center. Dan proses-proses tata kelolanya ini itu nanti bisa ada penilaian, ada istilahnya tingkat maturitas untuk prosesnya. Ada levelnya ya, di COS 1 masih initial, jadi belum ada dokumentasi, belum ada monitoring, belum ada training, belum ada proses. Kalau level 2 repeatable berarti sudah dilakukan tapi belum terdokumentasi, masih tergantung pada orang yang melakukannya. Kalau orangnya ganti itu bisa berubah, bahkan bisa tidak dilakukan lagi. Kemudian
DCOS level 3 berarti sudah terdefinisi, sudah distandarkan, sudah ada dokumentasinya, sudah ada SOP-nya. Level 4 berarti sudah dikelola dengan cukup baik, sudah diukur, sudah dikendalikan, ada peningkatan terus-menerus, dan terintegrasi semua blok. Proses tidak berdiri ini tidak terpisah-pisah, semuanya sudah satu. Alur satu kesatuan, saling kolaborasi, saling melengkapi dan mendukung, tidak jalan sendiri-sendiri. Itu level 5, optimize. Ini tadi ya, tingkat maturitas ya untuk prosesnya, dan proses yang baik untuk data center, untuk pengelolaan data center. Tapi tadi ya, kalau mungkin sempat lihat dari proses-proses yang disebutkan sebelumnya, kan sebagian besar ada di COVID sebetulnya, ya kan, sebagian besar ada di COVID. Dan penilaian untuk COVID kan juga sama ya, ada tingkat maturitas 1, 2, 3, 4, 5 dengan istilah yang sama. Jadi semuanya tadi ya, COVID itu semua, tapi khusus untuk data center, khusus untuk data center. Bisa juga proses itu IT Service Management yang menolaknya lebih luas. Tapi tadi ya, yang ada di ITL, artinya ada di ITL versi 4. Tapi tadi ya, kalau ini kan untuk layanan IT secara keseluruhan, bukan hanya yang di data centernya saja, tapi kan ini juga diterapkan ya, bisa diterapkan untuk yang data center. Cuma secara ruang lingkupnya ya, dibatasi untuk yang fasilitas data center saja ya, tidak sampai ke perangkat IT-nya pun. Tapi kan ilmu manajemennya kan sama ya, dengan yang di COVID, dengan yang di ITL versi 4, itu sama untuk data center. Tinggal diterapkan aja ya untuk data center. Terus kalau standarnya ada ya, ISO 20000, standar untuk IT Service Management, ini yang terbaru tahun 2018. Sudah ada standarnya dari ISO 20000 untuk IT Service Management, membentuk yang namanya Service Management System. Ini juga umum untuk layanan IT secara umum, tidak spesifik untuk data center, tapi tadi kan ini bisa diterapkan ya untuk ruang lingkup pengelolaan fasilitas data center. Nah, itu pun juga layanan yang diberikan service data center. Nah, prosesnya kan tadi ya, banyak kemiripan ya dengan yang ada di DCOS, dengan yang ada di EPI. Jadi ya, tidak perlu harus mengadopsi yang dari EPI atau DCOS tadi yang dari EPI, bisa ya diambil dari COVID, bisa diambil dari ITIL, bisa diambil dari ISO 20000. Tinggal nanti disesuaikan untuk data center. Seperti itu. Nah, tapi ini ya, kalau kita lihat ya, standarnya apa saja sih yang bisa digunakan ya untuk data center. Sebagian tadi sudah saya sebutkan, ada standar ANSI TIA 942 ya, yang 4 tier tadi, berdasarkan tingkat ketersediaan, availability-nya berapa persen tadi, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, di mana tier 4 kan mencapai 99,99%, paling tinggi. Berarti downtime-nya tadi ya, tidak boleh lebih dari 52 menit ya, 18 detik kalau tidak salah tadi. Yang tier 4 untuk TIA 942. Ada juga yang dari Uptime Institute tadi, untuk data center site infrastructure, tier standarnya, topologinya tadi. Kalau tier 1 tidak perlu ada redundancy, tapi tier 2 ke atas kan perlu ada redundancy, supaya tidak down terlalu lama. Terus ada juga standar dari ANSI BIGSI 002 2019 untuk data center design dan implementation standard. Jadi kalau nanti mau merancang dan membangun data center, bisa mengacu pada standar BIGSI 002 ini. Kalau untuk operasional dan perawatannya, ada di BIGSI 009. Di BIGSI 009. Ini dari Inggris punya. Tapi di Indonesia itu sudah ada standar untuk pusat data. Indonesia sudah punya sendiri standarnya dari BSN, dari Badan Standarisasi Nasional, yaitu SNI 8799. Dan itu baru pertama kali keluar ya tahun 2019. Jadi ada ya, di Indonesia sudah ada. Tidak perlu mengacu pada internasional. Tapi kalau mau mengacu internasional, silakan saja. Tapi nasional sudah ada standarnya untuk pusat data untuk data center di Indonesia. Dari BSN SNI 8799 tahun 2019,
yaitu ini ya, teknologi informasi pusat data. Dan ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah panduan spesifikasi teknis pusat data dari sisi perancangan, pengembangan, pembangunan data centernya. Itu bagian pertama ya, ada di panduan spesifikasi teknis pusat datanya. Kemudian bagian 2 adalah panduan untuk manajemennya, untuk operasionalnya pusat data. Itu sudah ada. Dan bagian ketiga adalah panduan untuk audit data center atau pusat data. Itu sudah ada standarnya dari BF standar SNI 8799. Jadi ini bisa ya dijadikan sebagai referensi, bisa dijadikan sebagai acuan untuk tadi ya memastikan ya fasilitas data centernya sesuai standar, bisa dikelola dengan baik supaya tadi ya menjaga ketersediaan availability dari layanan IT-nya, perangkat IT-nya bisa berjalan, bisa beroperasi dengan baik, tidak terlalu banyak masalah. Kalaupun ada masalah bisa cepat diselesaikan sehingga bisnis tidak merasa terlalu terganggu dan ada kepastian ya, ada jaminan. Nah, kalau nanti mati ya kalau yang lama mati lama gitu ya, karena tadi kan sudah ada persentasenya ya untuk ketersediaan. Baik, seperti itu ya dari saya sedikit pemaparan dan pengenalan ya tentang pengelolaan fasilitas pusat data atau data center sebagai tempatnya ya, bukan perangkat IT-nya. Tapi tadi kalau tempatnya, fasilitasnya, gedungnya bermasalah, pasti semua yang ada di atasnya tadi layernya ya, hardware-nya, software-nya, proses bisnis dan people-nya pasti akan kena dampak. Sehingga perlu dipastikan ya fondasinya, data center pusat data sebagai fondasi yang harus baik. Supaya baik ya harus dikelola. Kita mungkin bisa baik dengan sendirinya, harus dikelola dengan baik. Tadi ya caranya ada yang dari data center framework tadi, ada yang DCOS, data center operational standard dari ADI pula, bisa menerapkan COVID, bisa dari ITIL versi 4, bisa dari ISO 20000. Yang penting ini ya sesuai dengan standar. Standarnya ada yang standar internasional, ada yang standar nasional. Di Indonesia sudah ada standar SNI 8799. Bisa dijadikan sebagai acuan ya untuk persyaratan. Tapi pengelolanya tadi ya mengacu pada COVID, ITIL, ISO 20000, dan tadi ya sudah ada frameworknya juga dari ADI. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ya ke Mas Joni untuk berikutnya. Ya, baik. Terima kasih Mas Andrian. Itu tadi penyampaian materi pengelolaan fasilitas data center oleh Mas Andrian. Jika peserta mempunyai pertanyaan-pertanyaan mengenai